Teman, nama saya Teresa Taken Pasaribu, NPM 185100029 dari grup AB1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar bisnis. Pengertian pasar bisnis secara umum adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam produksi produk ataupun dengan tujuan dijual kembali untuk mengambil untung. Yang kedua, kita akan belajar tentang perilaku pembeli bisnis. Perilaku pengembali bisnis mengacu pada perilaku pembeli organisasi yang membeli barang atau jasa untuk dipergunakan dalam produksi barang dan jasa yang dijual, disewakan, ataupun dipasok kepada pihak lain. Yang kedua, kita akan belajar proses pembelian bisnis. Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli harus menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok organisasi yang alternatif. Yang ketiga, kita akan belajar tentang karakteristik pasar bisnis. Karakteristik pasar bisnis yang pertama adalah pemasar bisnis. Pemasar bisnis biasanya berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit daripada pasar-pasar di luar. Contohnya, nasib Brinks-Stein Company yang sangat bergantung pada perusahaan order otomatis yang ada di Jepang. Yang kedua, kita akan belajar dari karakteristik pasar bisnis adalah pembeli yang lebih besar. Banyaknya pasar bisnis yang bercirikan tingginya konsentrasi pembeli yang lebih besar jumlahnya yang lebih sedikit. Yang ketiga, kita akan belajar karakteristik pasar bisnis yaitu hubungan antara pemasok dan pelanggan. Oleh karena jumlah pelanggan yang sedikit dan yang melakukan pembelian yang lebih besar dirasa memiliki hubungan yang sangat erat karena di antara keduanya saling menguntungkan dan saling bergantung. Yang keempat, kita akan belajar dari karakteristik bisnis yaitu permintaan turunan. Permintaan turunan akan barang-barang bisnis secara mutlak berasal dari pemerintah dan konsumen. Yang kelima, kita akan belajar dari karakteristik pasar bisnis yaitu permintaan yang berfungsi. Permintaan yang berfungsi yaitu permintaan barang-barang dan jasa dan bisnis yang cenderung berubah antara barang dan jasa yang diproduksi dan yang akan dijual. Yang keenam, kita belajar dari karakteristik pasar bisnis adalah pembelian secara profesional. Pembelian secara profesional dapat dimaksudkan adalah barang-barang bisnis yang dibeli oleh agen-agen pembelian yang terlatih. Yang ketujuh, dari pengaruh beberapa pembeli. Pengaruh beberapa pembeli bisnis dari keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, kita akan belajar tentang karakteristik lain dari pembelian bisnis. Karakteristik lain dari pembelian bisnis dalam pasar bisnis ada 3, yaitu pembelian langsung, yaitu pembelian yang dilakukan oleh konsumen langsung kepada pembeli. Yang kedua adalah imbal beli, yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses penjual beli di mana kita membeli suatu barang dan kita diimbal dengan uang ataupun untung dari jasa yang kita berikan ataupun barang yang kita berikan. Yang ketiga adalah sewa guna usaha, yaitu adalah di mana suatu perusahaan menyewa barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan mengambil untung dari hal yang dilakukan tersebut. Yang keempat, kita akan belajar dari pasar bisnis yaitu jenis utama situasi pembelian. Jenis utama situasi pembelian yaitu pembelian ulang langsung. Pembelian ulang langsung adalah pembelian yang dilakukan secara ulang-ulang dan secara berulang-ulang dan secara langsung kepada pembeli dan penjual. Yang kedua adalah pembelian ulang yang dimodifikasi. Pembelian ulang yang dimodifikasi adalah pembelian yang dilakukan secara ulang berulang tetapi termodifikasi secara teratur. Yang ketiga adalah pembelian secara tugas baru, di mana suatu perusahaan membeli suatu barang ataupun jasa dari perusahaan lain dan perusahaan lain merasakan itu adalah tugas baru dari perusahaan tersebut agar suatu barang ataupun jasa yang diproduksi dapat tersasar ataupun dapat tercapai. Yang terakhir, kita akan belajar tentang perilaku pembelian dalam pasar bisnis. Perilaku pembeli dalam pasar bisnis ada 4, yaitu pemakai. Pemakai adalah mereka yang menggunakan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah
Pemberi pengaruh adalah yaitu orang yang memutuskan syarat pemasok kepada suatu perusahaan agar suatu perusahaan tersebut terkendali secara sukses. Yang ketiga adalah pemberi persetujuan. Pemberi persetujuan ialah orang-orang yang mensyaratkan tindakan apa yang dilakukan kepada perusahaan tersebut agar lebih baik secara kedepannya. Yang keempat adalah pembeli. Pembeli atau yang sering kita dengar sebagai buyer adalah orang-orang yang membeli wewenang resmi untuk memilih pemasok kepada perusahaan tersebut. Dan sekarang saya akan memberi kesimpulan terhadap presentasi yang saya berikan tadi, di mana saya berkesimpulan bahwa pasar bisnis adalah suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk yang digunakan untuk menjual kembali ataupun disewakan untuk mencapai keuntungan. Demikian presentasi yang saya presentasikan. Kalau ada pun kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Amin.